mengaruniakan surga. Yang dimaksud dengan marah itu marah yang tidak jelas juntrungannya, malah nafsu. Marah itu ada yang dibolehkan, yaitu marah ketika melihat kemungkaran, ketika melihat kemaksiatan, ketika melihat ketidakadilan, kezoliman, itu marah dan itu dibolehkan. Ya, makanya Rasulullah menyatakan al-mu'min kan nahal. Orang beriman itu seperti tawon, seperti lebah. Apa itu tawon? Pertama, yang dimakan selalu saripati bunga. Tidak pernah tawon makan tahu, tempe, ya, gorengan, nggak pernah. Selalu saripati bunga. Apa maknanya? Orang beriman yang dimakan itu mulutnya itu selektif. Yang halal, yang toyib. Yang halal, yang toyib. Halal dan baik. Kalau tidak halal dan tidak toyib, dia tidak mau memakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mukmin seperti lebah itu yang dikeluarkan selalu madu. Tidak pernah tawon mengeluarkan racun. Tapi ketika saya ditanya kepada ibu-ibu, kepada kaum wanita, mau di madu apa diracun? Ayo jawab. Tuh, enggak ya. Yang ibu-ibu nih, yang akhwat nih, mau di madu apa diracun? Wah, sadis banget ya. Madu itu kan menyehatkan. Madu itu kita jadi sehat, kok kenapa nggak mau di madu ya, aneh ya. Allah. Oh, saya kasih madu, dia masya Allah senang ya. Madu, tapi kalau madu asli dibawa. Iya, iya, setia, gimana? Setia kata ya. Jadi tuh ya, maksudnya dari yang dikeluarkan orang beriman, ucapannya, tindakannya bermanfaat. Madu kan bermanfaat. Jadi nggak mungkin orang beriman itu ucapannya menyakiti orang lain, ya, tangannya menyakiti orang lain. Kenapa? Karena memang madu memberikan manfaat. Yang ketiga, tawon itu dimanapun dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Apa maknanya? Orang beriman dimanapun berada pantang menjadi provokator. Ya, adu domba, tukang kompor, suka merusak rumah tangga orang lain, pelakor ya. Gak mungkin lah. Orang beriman gak mungkin begitu ya. Dia tahu persis bahwa orang beriman dimanapun dia berada selalu khairun nas anfa'ulin nas, selalu bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, buat lingkungan, selalu memberikan manfaat. Yang keempat, jangan sekali-kali tahun itu diganggu. Kalau diganggu dia akan menyengat, dia akan cari orang yang mengganggunya. Walaupun orang itu sampai kemana-mana, dicari terus. Begitulah orang beriman, jangan sekali-kali diganggu imannya, akidahnya, nabinya, Qur'annya. Kalau diganggu, bergerak dong. Itulah makna jihad, melawan yang tadi nanti saja'ah. Makanya saja'ah itu ada dua ya, saja'ah harbiyah, saja'ah nafsiyah. Di saja'ah tadi kan ada induk akhlak, itu ada namanya saja'ah, as-saja'ah. Ya, berani. Berani ada dua, berani namanya harbiyah, ya, harbiyah itu, dan nafsiyatun, nafsiyatun. Apa maknanya harbiyah itu? Jadi ketika melihat kemungkaran, dia tidak diam, dia berani untuk melawan kemungkaran. Makanya disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar itu resikonya lebih berat. Kalau amar ma'ruf, kita ngajak orang sholat, paling-paling dia cuma minta maaf gitu ya, nggak marah. Tapi ketika ada orang yang hobinya judi, ada orang yang hobinya mabuk, ada orang yang hobinya perempuan, kita larang, hati-hati nih. Ya, inilah pentingnya saja'ah, keberanian. Apa yang dilakukan FPI misalnya dengan Imam Besar Habib Rizik itu luar biasa. Ya, kalau saya hanya menyampaikan dakwah mudah, nggak ada orang yang tersinggung. Tapi ketika melihat kemungkaran, resikonya penjara, resikonya nyawa, keluarga, luar biasa. Nah, itulah saja'ah harbiyah, yaitu marah dalam rangka melihat kemungkaran. Ya, berani melawan ketidakadilan, saja'ah. Kemudian nafsiyah. Nah, ini saja nafsiyah adalah bagaimana kita bisa melawan nafsu, melawan mengendalikan nafsu.
nafsu itu memang bukan kita matikan, tapi dikendalikan. Kenapa? Karena Allah ciptakan manusia itu punya akal, punya nafsu. Yang dominan yang mana? Akal atau nafsu? Ya, kalau yang dominan akal, maka imanlah yang membuat dia menjadi mengendalikan nafsu. Ya, makanya kita selalu melawan mengendalikan nafsu ketika puasa, yang disebut Rasulullah itu jihadul akbar. Ada jihad yang kecil, ada jihad yang besar. Jihad yang kecil itu ketika seorang itu berperang melawan kezoliman, ketidakadilan. Itu dalam perang Badar kan. Nah, ya Rasul, kita baru saja perang melawan orang kafir Quraisy, nyawa taruhannya, tapi engkau mengatakan jihad kecil. Iya, jihadul asghar. Kita akan melawan yang lebih besar dari jihad itu apa? Jihadul akbar, jihadul nafsi, melawan nafsu. Mengendalikan nafsu itu lebih berat daripada melawan musuh yang nyata. Musuh kita adalah apa? Nafsu diri sendiri kan. Mampu gak kita kendalikan? Makanya pentingnya iman. Kalau seorang imannya lebih kuat, maka dia kedudukannya sama dengan malaikat. Al-A'raf 176. Kalau imannya tidak mampu dikendalikan, nafsunya tidak mau dikendalikan, nafsunya menguasai iman, maka jadi binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Al-A'raf 179. Ya, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang. Coba lihat waktu Ahok jadi gubernur, marahnya itu marah babi. Kenapa? Emang yang dikonsumsi selalu babi. Ya, coba lihat pemimpin-pemimpin kita nih ya, kepala daerah, menteri-menteri. Marahnya tuh kadang-kadang aneh gitu ya. Marahnya tidak marah kepada seseorang di depan umum, marahnya tidak dikendalikan. Maaf ya, salah satu partai merah tuh biasa kalau marah tuh aneh-aneh gitu. Ya, wali kota yang perempuan dulu ya, dan sekarang jadi menteri. Coba lihat marahnya. Ya, saya mau nyebut namanya, disebut dulu kan. Gitu aja ya. Kemudian yang calon presiden yang suka film porno, itu coba marahnya. Coba bayangkan dengan yang sekarang yang marahnya dikendalikan dengan baik, ya kan? Ya, yang berpasangan dengan orang PKB ya. Nah itu coba marahnya kan bagus kan? Marah iya, tapi marahnya marah yang dikendalikan dengan iman. Nah itu ya. Nah tadi dijelasin ya bagaimana marah. Ya kan marah itu minasyaitan, dari syaitan. Maka kendalikannya adalah dengan cara wudu. Setan dari api Allah ciptakan. Lalu bagaimana cara api itu dipadamkan? Tentu dengan air. Makanya kalau kita marah cepat berwudu. Masih marah juga, kalau dalam keadaan berdiri kan duduk. Nah, duduk berbaring. Iya, insya Allah jadi polisi tidur tadi katanya. Ya bayangin marah sampai berbaring gitu kan. Tapi memang itu caranya. Nah, coba kita lihat contohnya Rasulullah. Rasulullah itu manusia fisiknya, manusia biasa. Ketika beliau marah suatu saat kepada istri beliau namanya Aisyah radhiyallahu anha. Istri beliau ada 12 ya. Tahu kan? Nama-namanya? Siapa aja? 12. Iya. Hafsah, terus? Ya, terus? Maria Al-Qibtiyah, terus? Sauda, terus? Ya. Apa lagi? 12. Hah? Ya. Ada yang paling kaya, ada yang ahli pidato, ada yang cerdas, ada yang luar biasa. Masing-masing. Dan itu namanya khususiyat. Apa itu khususiyat? Hanya boleh pada diri Nabi. Umatnya nggak boleh. Umatnya dibolehkan hanya sampai 4. Tapi tadi nggak mau dimadu. Padahal ayatnya jelas. Ya, boleh, bukan wajib, bukan sunnah. Itu kan dalilnya jelas. An-Nisa ayat 3. Kembali lagi ketika Rasulullah marah, ya, wajah merah, manusia biasa kan. Kemudian dengan panggilan yang lebih tinggi bahasanya, kalimatnya ketika manggil Aisyah, ya Khumairah, ta'al kemari. Rasulullah itu tidak pernah memanggil istrinya dengan nama aslinya, tapi dengan panggilan yang menyenangkan. Itulah ciri suami yang soleh. Jadi kalau nanti jadi suami soleh, panggil istri dengan panggilan yang dia senangi.
Saya kemarin ada kuis gitu ya. Ini kuis dalam perjalanan family gathering, istri saya ngajar di sebuah sekolah sanawiyah. Kita ikut kan. Lalu ada kuis, siapa yang memanggil istrinya dengan panggilan kasih sayang. Enggak ada satupun. Lalu istri saya ngomong, itu suami saya. Coba lihat handphonenya, kalau nggak percaya lihat. Ya, dan sampai hari ini saya sampai kadang lupa nama aslinya. Saking sering manggil nama kasih saya. Ya, sayang. Makanya seru sayang, ya yangku. Sama seperti Rasulullah. Rasulullah itu memanggil nama istrinya dengan ya Khumairah, yang kemerah-merahan. Makanya Rasulullah Aisyah itu semakin hari semakin cantik. Itu pengaruh dah. Kalau kita panggilan kasih sayang, istri jadi sayang. Coba kalau kadang suami jujur tapi nyakitin. Istrinya kurus panggil pensil, istrinya hitam panggil black, istri gemuk panggil gentong, istri cerewet panggil apa gitu. Ya Allah, akhirnya pengaruh itu. Coba dah, dalam rumah tangga ada kebahagiaan. Ya panggillah yang baik, dutan. Bahaya itu, jangan. Panggilan kasih sayang. Panggilan kasih sayang mengaruh. Nah, Rasulullah tuh manggil dia, ta'al kemari. Ketika mendekat, Rasulullah marah tuh. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Apa marahnya Nabi? Peluk, cium. Peluk dan tuh. Nah, begitu bolehlah panggilan yang kasih sayang. Ya. Nanti begitu ya, punya suami minta panggilan yang kasih sayang. Boleh ya Habibi, ya sayang, apalah. Iya. Nah, itu. Ya, itu cara marahnya Nabi begitu. Jadi mengendalikan marah caranya dengan wudu ya, dengan duduk, berbaring dan seterusnya ya. Kemudian yang berikutnya hikmah. Tadi yang luar biasa ini tentang masalah hikmah. Coba kita buka Al-Qur'an. Al-Baqarah 269. Coba bunyinya banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmah may yasha. Yu'til hikmah may yasha. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Al-Baqarah 269. Al-Baqarah 269. Ada kan kalimat ini kan? Yu'til hikmah. Yu'til hikmah may yasha. Ada kan ya? Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Hikmah, apa itu hikmah? Seorang ulama ya mengungkapkan kalimat hikmah adalah makhafatullah. Hikmah itu adalah Rasul hikmah makhafatullah. Makhafatullah. Apa artinya? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Itu hikmah. Ada yang mengatakan hikmah itu adalah ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Itu hikmah. Ada yang mengatakan hikmah itu adalah ilmu, iman, lalu diamalkan. Iman, ilmu, iman, ilmu, amal. Diamalkan maka lahirlah hikmah. Jadi kalau ketika kita mengamalkan ilmu, misalnya ilmu tentang sholat awal waktu, kan sholat terbaik kan 4 syarat. Awal waktu, berjamaah, masjid, khusyuk. Itu kalau bagi laki-laki ya. Bagi perempuan 3 syarat. Awal waktu ya, di rumah, lalu khusyuk. Nah itu. Kalau laki-laki awal waktu, berjamaah ya, masjid dan khusyuk. Kalau itu kita melakukan ibadah terbaik, maka Allah berikan hikmah. Kenapa? Karena kita melakukan yang terbaik. Jadi ketika ilmu kita manfaatkan, bermanfaat, maka Allah berikan hikmah dari ucapannya, hikmah dari kata-katanya, hikmah dari tulisannya. Makanya kenapa Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i itu tulisannya hikmahnya luar biasa. Karena memang pengalamannya, ilmunya, dan dia amalkan. Sebelum nulis kitab ulama-ulama itu, beliau selalu melakukan sholat sunnah dulu. Nggak sembarangan menulis kitab. Referensinya jelas, Quran sunnahnya. Lalu dia menulis setelah mengamalkannya. Sama dengan Rasulullah. Rasulullah itu berdakwah setelah mengamalkan apa yang
apa yang diperintahkan Allah. Itu ya hikmah. Jadi al-hikmah makhafatullah, takut kepada Allah. Hikmah ilmu yang manfaat. Hikmah perpaduan antara iman, ilmu, amal. Itu hikmah ya. Makanya ketika tadi ada yang di sini ada disampaikan di makalah ya bahwa hikmah itu adalah melakukan sesuatu pada tempatnya bijaksana. Kemudian unsur hikmah ilmu, jiwa dan amal. Itu. Ya kan ya? Ini yang disampaikan. Nah, apalagi pertanyaannya, kenapa di sini ada kalimat induk akhlak? Kalimatnya pakai Islami. Sebenarnya ini bagus pertanyaan. Saya juga mempertanyakan, kenapa ini seperti ini? Ya, ini untuk membedakan antara moral, susila, adab, etika dengan akhlak. Nanti ya, ini sebenarnya pembahasan minggu depan ya, kalau nggak salah tuh ya. Ya, persamaan, perbedaan etika, moral, susila dan akhlak. Ya, akhlak itu memang Islam yang punya. Ya, hanya Islam yang punya akhlak. Jadi tidak ada istilah-istilah moral, susila, etika itu kan itu bagian daripada istihad manusia. Ya, baik itu dengan melalui ilmu, melalui kebiasaan atau melalui kesepakatan sebuah tempat, maka lahirlah susila. Maka ada orang yang tidak bermoral, amoral, tidak bersusila. Pezina itu kan disebut apa? Perbuatan asusila, ada a-nya kan, asusila, tidak bersusila, ya kan, tidak bermoral, amoral. Nah, itu sebenarnya dari apa? Dari kebiasaan, dari ilmu, kemudian dari peradaban lokal. Ya, berbeda dengan akhlak. Akhlak itu universal. Akhlak itu absolut. Kalau moral etika itu bisa berubah sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan lokal, tempat, karena beda-beda. Orang Eropa beda dengan orang Asia. Ya, apalagi ketika belum ada agama Islam. Ya, wanita yang bermoral itu berbeda dengan wanita yang berakhlak. Ya, inilah pentingnya kita memahami bedanya. Ini sebenarnya minggu depan ya. Setelah memahami perbedaan itu, ternyata memang akhlak Islami, induk akhlak Islami itu supaya bahwa akhlak yang dimaksud adalah yang mempunyai hanya Islam, gitu, Islami. Induk itu inti. Kalau bahasa kita misalnya ada induk ayam, emaknya ayam, jadi ibunya ayam, ibu inti. Ya, umul ibadah. Ya, umul ibadah, inti ibadah. Umul akhlak, inti akhlak. Induk akhlak. Jadi induk akhlak itu ada 3 tadi kan disampaikan oleh pemakalah. Yang pertama apa? Hikmah, sajaah dan iffah. Ya kan ya? Ada saja, ada iffah. Ini iffah tadi tidak diangkat ke permukaan, padahal iffah ini penting banget. Iffah ini artinya orang yang menjaga kesucian diri, fitnah, memelihara kehormatan. Ini iffah. Ya. Iffah ini lahir karena kesungguh-sungguhan dalam kesucian, baik panca inderanya, jasadnya dan sebagainya, suci. Ketika kita belajar bab toharoh dalam fikih ibadah, kan toharoh itu kan bukan hanya bersuci dari hadas, bukan hanya bersuci dari najis, bukan hanya bersuci dari badan, pakaian, tempat, tapi bagaimana kita mensucikan hati. Nah, kalau Imam Al-Ghazali menyebutnya tazkiyatun nafs. Kalau Alman Musa Tarifin menyebutnya tazkiyatul qalb, bagaimana kita mensucikan hati. Yang kemarin kita minggu yang lalu ya, 7M itu kan cara supaya hati kita bersih dengan 7M, muahadah, berjanji sungguh-sungguh. Ini yang kita lakukan setiap kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian mujahadah, ya, sungguh-sungguh dalam ibadah. Orang kalau sungguh-sungguh ibadah, maka hatinya jadi bersih, akhlaknya jadi mulia. Ya kan, kadang-kadang sholat ini, ibadah ini asal jadi, yang penting sholat, yang penting puasa, akhirnya tidak berpengaruh tuh.
tidak ada asaru ibadah, tidak asarul sholat, tidak ada pengaruhnya dalam kesehariannya. Makanya banyak orang yang sholat tapi maksiat, sholatnya rajin, pacaran rajin, puasanya rajin, ngerumpi rajin. Ngerumpi tahu ya, gosip itu kerjaan bapak-bapak. Jangan bapak-bapak ya kan, kumpul di arisan nunggu anak sekolah. Ya kan kalau ibu-ibu kan sepak bola, futsal, mancing. Ya itu. Kemudian yang ketiga, muraqabah, merasakan dekat dengan Allah. Ya. Kemudian yang keempat yaitu musahabah, bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang saleh. Kemudian apa? Muhasabah, menghisab diri, introspeksi diri. Ya, periksa diri, sibuk dengan aib diri sendiri, tidak tertarik dengan aib orang lain. Kemudian muaqabah, menghukum diri karena melakukan kesalahan, memberikan sanksi diri. Jangankan melakukan maksiat, melakukan perbuatan baik pun kalau dia meninggalkan maka dia melakukan sanksi diri. Itulah namanya cara agar kita memiliki iffah, memiliki hati yang bersih. Ya qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat apapun harta kekayaan kecuali hamba Allah yang memiliki hati yang bersih. Ya gitu. Itu kan ya. Jadi intinya induk akhlak itu kan ada tiga, ada hikmah, ada saja'ah, ada iffah. Ya, itu induk akhlak. Ya, kalau ini kita terjemahkan dalam kesadaran kita, insya Allah Allah karuniakan akhlakul mahmudah. Sebab akhlak itu kan ada dua, ada mahmudah, ada mazmumah. Akhlak terpuji, ada akhlak tercela.